Halo, salam jumpa kembali guys dengan Eka Tanjung dari wilayah Museum de Kroeghuis. Salah satu museum terkenal di Belanda dalam kaitannya dengan drainase. Sistem drainase yang dipergunakan untuk mengeringkan wilayah Haarlemmermeer, termasuk di dalamnya Bandara Schiphol. Jadi Belanda kawan terkenal dengan sistem drainasenya, sistem pengaturan airnya. Itu tidak ada yang meragukan. Kita bayangkan itu pada tahun 1800-an sekian. Jadi di setiap ada kota di Belanda, saya nganter tamu atau ada tugas, saya selalu mencoba untuk memasuki museumnya. Kita udah ada tiket tadi, coba kita lihat. Mudah-mudahan nggak lupa saya bawa dompet. Dompetnya ada bro. Masuk. Oh, oh bagus sekali di sini. Halo. Udah melihat. Selamat siang. Online. Saya tadi sudah pesan tiket online. Oh. Ya. Ya silahkan, nanti perjalanannya di sana. Ya, oh saya bisa jalan ke sana ya. Tolong diucapkan sekali lagi. Oke. Kroeghuis. Terima kasih. Oh namanya ini bukan Krokwa atau Krokwa, ini Kroeghuis. Kroeghuis. Iya okay, itu kata ibu tadi itu bahasa Latin. Kita disuruh ke sini, tolong jaga jarak katanya ya. Afsanaudan berarti jaga jarak 1,5 meter. Tuh, hanya sedikit sekali 15:31. Nah ini mengenai proses dari perkembangan Kabupaten Haarlemmermeer. Rubah 1591 tuh udah mulai dibendung kan. Jadi awalnya danau kemudian semakin meluas ya. Haarlemmermeer itu mencakup kawasan Schiphol ya. Nah, kita sekarang ke atas ke lokasi lantai 2. Nah, di sini ada ruang besar, bangsal besar di mana dinding-dindingnya direfleksikan film, jadi menjadi semacam monitor gitu ya. 154.000 penduduknya saat ini. Lalu dengan Schiphol itu mengangkut 196.438 penumpang per hari. Itu ketika kondisi sebelum corona ya. Lalu posisinya 5,5 meter di bawah NAP, normal Amsterdam Spile, jadi permukaan air laut istilahnya ya. Bermula dari satu orang, Koning Willem pertama, King Willem First. King Willem First. Di ruangan besar ini ya, kita bisa melihat segala informasi Haarlem. Kemudian pada suatu saat di masa lalu itu adalah sebuah danau yang besar, cukup untuk menampung tempat pertempuran ratusan kapal, antara kapalnya Spanyol lawan kapalnya Belanda. Jadi begitu luasnya. Itu pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Nah, lalu kita melangkah ke kawasan Vijfhuizen, kemudian di kawasan Rijk. Oh, itu Beinsdorp itu kena badai, kena ombak, luapan air laut. Banyak akhirnya pembuat
planning yang mencoba untuk mengantisipasi bagaimana untuk apakah mungkin untuk mengeringkan Haarlemmer Meer. Meer itu kan sebenarnya danau ya. Pada 1641 Haarlemmer Meer Boek door Leegwater. Waktu itu jumlahnya 160 kincir angin ada di sana untuk dalam upaya untuk mendorong air, untuk memompa air ke dataran yang lebih tinggi. Itu dibutuhkan 43,2 juta euro. Itu rancangan yang digagas oleh Leegwater. Kemudian Nicolaas Kroekhuis itu juga mencemaskan naiknya permukaan air laut dan menurunnya permukaan daratan. Lalu bersama dengan rekannya bernama Bolstra dan Noppen, mereka merancang sebuah program planning untuk mengeringkan kawasan itu. Tapi planning Kroekhuis pun tidak berhasil, dan kota-kota sekeliling Hoogheemraadschap Rijnland itu mereka tidak setuju karena para nelayan, kemudian transport, air sebagai transport, kemudian orang yang berkepentingan di sana tidak setuju. Mereka tidak ingin kehilangan danau, tempat mencari makan ya. Lalu 1 abad kemudian, nah itu terjadi badai air laut yang sangat besar yang melanda di tempat itu sehingga memaksa orang untuk kembali lagi membicarakan tentang reklamasi, pengeringan lahan, yaitu terjadi di Amsterdam badai. Kemudian di kawasan Haarlem juga terjadi seperti badai dan banjir sehingga tanggul-tanggul jebol. Nah, nanti kalau terus begini maka Zuiderzee itu Laut Zuider dan digabung dengan ini, danau ini akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Nah, kemudian ada Raja Willem pertama, walaupun ditentang banyak orang tapi dia mengambil keputusan untuk melanjutkan pengeringan Haarlemmer Meer, Danau Haarlemmer, yaitu 8.320 liter air harus dipompa dari tempat itu. Proyek yang sangat-sangat maha besar. €82 juta diperlukannya. Walaupun negara berhutang, tapi Raja Willem pertama tetap untuk melanjutkan proyek ini. Dimulai pada tanggal 22 Maret 1839. Ditandatangani sebuah rancangan undang-undang untuk mengeringkan Haarlemmer Meer oleh Willem pertama, raja dia. Plan pertama itu dari Baron van Leyden dan Hemmen. Lalu de Kroekhuis, de Leegwater, jadi ada 3. De Linden itu juga semacam pompa air ya, drainase. De Leegwater juga, de Kroekhuis juga. De Kroekhuis. Jadi tempat kita yang berada itu adalah yang masih bisa beroperasi. Nanti Kroekhuis itu masih beroperasi ya. Pompanya masih berjalan, nanti kita saksikan. Sementara di 2 yang lainnya itu sebenarnya dulu pernah berfungsi, tapi saat ini sudah tidak lagi, hanya 1 saja, de Kroekhuis. Membutuhkan ribuan buruh untuk menggali ringvaart dan untuk menutup Leegwater, pompa Leegwater beroperasi 7 Juni 1848. Leegwater 7 Juni 1848 mulai dioperasikan untuk memompa. Kemudian Linden dan Kroekhuis itu setahun kemudian. Kroekhuis pada 19 April 1849. Proyek ini berjalan, program pemompaan itu 4 tahun 1 bulan.
terus dipompa 24 jam lamanya. Sebanyak 832 miliar liter air dari danau itu. Nah, itu adalah sebuah proyek dulu yang adalah danau, sekarang adalah merupakan ruang yang luas, 16.482 hektar lahan pertanian tercipta berkat ide dari keputusan dari satu orang, yaitu Raja Willem pertama yang bisa menaklukkan air serigala air. Nah, sekarang kita menuju ke ruang di mana sebenarnya ini energinya ya diciptakan zaman itu kettle dan koulen, pembakaran dan juga batu baranya. Penjelasannya cukup panjang dan juga kita ada semacam ini replikasi sebenarnya bagaimana ruang pembakarannya untuk menciptakan energi, untuk kemudian ada tenaga hidrolis kalau saya lihat, hidrolik untuk pemompaannya. Ini ada label shock. Aku ini kepanasan guys, di museum Kettle House original, di museum guys, museum Krukwis. Tadi kesempatan karena ada tugas ya ke tempat ini, Haarlemmermeer. Itu daerahnya Schiphol, jadi ada tugas dari sekitar Schiphol dengan Eka Tanjung untuk kejelasannya ya guys. Guys, lalu kita coba untuk lihat-lihat museumnya. Begitu banyak barang-barang guys, yang aku sendiri senang untuk motonya sebenarnya guys. Jadi kalau yang suka teknik nih, teknik mesin ini yang ada di Stormgemal Leeuwarden yang ada tadi, ini maketnya ya guys. Di sebelah sini juga guys. Stone machine. Ja, mag wel. Sekarang dia akan naik turun, kata bapak itu. Nah, kita perhatikan memang naik dia lihat. Naik ke atas. De machine is beneden. Dan ini di hidrolis. Ini menggunakan sistem hidrolik kata bapak. Oh, ini dia. Oh iya. Ini silinder itu. Oh, sistemnya hidrolik dia. Sistemnya hidrolik dia jadi. Nah, naik turunnya dia ini itu menjalankan. Anda mendemonstrasikan ini. Vroeger heeft u dat wel echt gewerkt? Beroperasi. Iya, selama 4 tahun. Tijdens het leegmaken van untuk mengosongkan Haarlemmermeer. Dan itu kita bisa lihat di luar sana katanya. Oh ini. Nah ini bisa kita lihat ya prosesnya dari air yang dipompakan. En daar werd het dus afgevoerd naar de ringvaart. Akhirnya diangkut ke ringvaart. Ja. En dan gaat het die kant. Ini mengarah ke sana. Geweldig. Ya. Waduh, luar biasa. Memang ini sebuah proyek bersejarah.
Raja Willem pertama yang mencetuskannya. Jadi zaman dulu orang sudah bisa membuat besi sebesar ini. Beratnya adalah 80.000 kilogram. Jadi 80 ton. Tuh. Mesinnya beratnya 80.000 kilogram. Kita sekarang keluar. Setelah mendapat demonstrasi tadi dari bapaknya, kita menuju keluar. Jadi inilah sejarah yang seperti dijelaskan oleh bapak tadi, pengeringan dari Haarlemmermeer, danau Haarlemmermeer. Salah satunya adalah The Kroegwis ini, selain The Linden dan Leegwater. Leegwater dan Linden sudah tidak beroperasi lagi, tapi ini yang Kroegwis yang masih bisa dioperasikan, sehingga generasi sekarang masih bisa menyaksikan proses perjuangan bagaimana untuk mereklamasi atau mengeringkan danau. Jadi itu guys, tadi aku beli buku juga, buku sejarah tentang Haarlemmermeer dan Kroegwis. Museum saya baru tahu, baru hari ini saya tahu bahwa di Haarlemmermeer itu ada Museum Kroegwis, museum tentang teknik drainase yang luar biasa, sehingga tercipta sebuah lahan baru. Di mana-mana tercipta lahan baru. Sepertinya Belanda itu memang kaya dengan lahan baru. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, di negara lain, bukan Indonesia yang punya masalah dengan air ya. Kadang kebanyakan, kadang kurang ya. Jadi mungkin menjadi pelajaran yang baik buat kawan dari Indonesia yang ingin berkunjung ke Museum Kroegwis, bisa kontak Serbalanda Tour. Eka Tanjung siap mengantar. Kita selesai dengan kunjungan ini ke Museum Kroegwis tentang drainase, tentang pengeringan lahan di Haarlemmermeer. Kita jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Eka Tanjung mengucapkan sampai jumpa lagi. Terima kasih.